Dan di video ini yang utamanya saya ingin menjelaskan untuk para customer jangan tergiur dengan harga murah. Karena keilmuan itu dibelinya juga mahal, dokternya trainer kemana-mana, training kemana-mana ke luar negeri, dan kemudian menggunakan produk-produk yang berkualitas juga itu sangat penting. Misalnya produk dari negara A dengan negara B harganya itu bisa jauh beda sekali, bisa 3-4 kali lipat. Dan itu sangat berpengaruh dengan hasil dan bagaimana ia dapat berjalan di pembuluh darah kita itu secepat apa. Pasti ada harga, ada kualitas, itu sudah pasti. Yang pasti video ini saya buat bukan untuk membuat takut, tetapi kita hanya perlu lebih aware untuk menambah pengetahuan mengenai prosedur-prosedur estetik yang semakin banyak dan pastinya sesuai dengan kebutuhan wajah kita atau kulit kita. Seperti bulan lalu terdapat berita di mana-mana bahwa ada pasien yang mengalami kebutaan setelah disuntikan filler. Ya memang benar ini adalah resiko yang sebenarnya daripada tindakan filler. Namun sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya tindakan filler apa yang dilakukan, zat apa yang dimasukkan sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Nyamannya filler ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah filler yang mengandung hyaluronic acid, di mana fungsinya untuk struktural, misalnya untuk memancungkan hidung, kemudian membuat dagu lebih proporsional. Dan kemudian ada juga yang kedua yaitu filler yang mengandung kolagen stimulating filler. Nah ini adalah untuk menumbuhkan kolagen di dalam kulit kita. Jadi setelah disuntikan, si kolagen ini tidak langsung terbentuk. Jadi dia butuh waktu beberapa saat untuk terbentuknya kolagen, namun hasilnya sangat natural. Nah untuk kasus yang di Singapura ini, ia menggunakan kolagen stimulator. Kolagen stimulator sendiri terdiri dari beberapa zat. Ada yang kandungannya kalsium hidroksiapatite, polikaprolakton, ataupun polylactic acid. Ternyata yang menyebabkan kebutaan tersebut yang isinya adalah polylactic acid. Ini bukan berarti sangat berbahaya, tidak sama sekali. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut di mana sebenarnya kolagen stimulator ini hasilnya sangat natural. Namun kita perlu ketahui juga bahwa seorang dokter ketika menyuntikkan filler, dia harus bermain-main dengan pembuluh darah. Kenapa? Karena apabila zat filler tersebut masuk ke dalam pembuluh darah, itu akan menyebabkan nekrosis ataupun kematian daripada jaringan. Dan pembuluh darah di wajah tersebut banyak sekali yang alirannya ke daerah mata. Nah, yang lebih menjadi masalah, si polylactic acid ini tidak ada penawarnya. Jadi ketika masuk pembuluh darah, itu tidak bisa dihancurkan ataupun dihilangkan gitu. Karena ini adalah memang zat yang tidak bisa hilang dan tidak ada solusi untuk bagaimana harus dikeluarkan lagi. Kalau misalnya ditanya filler ini jadi sebenarnya bahaya nggak sih? Seperti saya sampaikan tadi bahwa filler itu terdapat dua jenis, ada hyaluronic acid dan kemudian ada kolagen stimulator. Jadi untuk hyaluronic acid sendiri itu terdapat penawar atau antidotumnya. Jadi ketika dokter salah atau hilaf dalam memasukkan filler tersebut ke dalam pembuluh darah, maka dapat disuntikkan si antidotum tersebut dan menyebabkan si hyaluronic acid itu hilang dan tentu saja aman, tidak menimbulkan masalah. Sedangkan kolagen stimulator belum ada penawarnya, jadi kita harus melakukannya dengan penuh hati-hati dengan dokter yang sangat kompeten, yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam perfilleran dan sangat hafal mengenai anatomi wajah kita, anatomi tubuh kita dengan detail untuk meminimais efek samping tersebut. Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, mana sih dok yang lebih aman? Ya pastinya saya akan menjawab hyaluronic acid karena sudah ada antidotum ataupun penawarnya. Walaupun hasil akhirnya pastinya berbeda antara filler menggunakan hyaluronic acid dengan kolagen stimulator. Namun jika menggunakan kolagen stimulator itu pun tidak ada masalah sama sekali, diberikan pada daerah yang sesuai dengan indikasi yang telah diajarkan oleh para trainer dari luar maupun dari dalam negeri, dan kemudian sekali lagi saya bilang harus dengan dokter yang sangat kompeten dan sangat ahli di dalam bidang ini.
Dan berkali-kali sudah saya sampaikan di setiap video kalau misalnya kita ingin melakukan suatu tindakan, sebaiknya kita datang konsultasi, minta penjelasan secara rinci gitu, bagaimana sih prosedurnya, apa sih resikonya, apa akibatnya, dan kalau misalnya terjadi efek samping tersebut apa yang harus dilakukan. Justru itu saya selalu menyiapkan waktu untuk konsultasi lebih gitu kepada para pasien atau customer yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang memiliki efek samping. Tapi jangan takut, ini tidak ada bahayanya sama sekali karena pada dasarnya untuk menghindari pembuluh darah ketika melakukan filler ataupun ketika melakukan kolagen stimulator, biasanya dokter akan melakukan aspirasi. Jadi ini ketika suntikan dimasukin, kita biasanya aspirasi dengan menarik si suntikan tersebut, itu namanya aspirasi untuk melihat apakah ini kita berada di pembuluh darah ataupun tidak. Ketika tidak ada darah yang keluar, berarti itu aman dan kita boleh injeksi masuk filler ataupun si kolagen stimulator tersebut. Jadi tidak perlu takut. Yang penting kita harus datang melakukan tindakan dengan dokter yang sudah melakukan training, kemudian dia keilmuannya juga mumpuni mengenai hal-hal yang detail, efek samping, cara mengerjakannya dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Dan di video ini yang utamanya saya ingin menjelaskan untuk para customer jangan tergiur dengan harga murah. Karena keilmuan itu dibelinya juga mahal, dokternya trainer kemana-mana, training kemana-mana ke luar negeri, dan kemudian menggunakan produk-produk yang berkualitas juga itu sangat penting. Misalnya produk dari negara A dengan negara B, harganya itu bisa jauh beda sekali, bisa 3-4 kali lipat. Dan itu sangat berpengaruh dengan hasil dan bagaimana ia dapat berjalan di pembuluh darah kita itu secepat apa. Pasti ada harga, ada kualitas, itu sudah pasti. Jadi lakukanlah sesuatu dengan bijak agar mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi dengan jurnal Q&A dan tips Dokter Ika berikutnya.